Om Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Saya Madi Sukadana Karang kembali hadir dalam dialog khusus pada hari ini. Ya, pemirsa, Perda nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat merupakan pengaturan yang komprehensif terkait tata kelola desa adat yang meliputi tata kelola pemerintahan desa adat, tata kelola kelembagaan adat, tata kelola adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokal, tata kelola perekonomian adat, termasuk tata kelola keuangan desa adat. Nah, pada diseminasi penanganan wicara adat di desa adat, kita akan mengangkat sebuah topik, yaitu bagaimana tata cara penyelesaian wicara adat di tingkat desa adat. Tentunya sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Ada Bapak Dr. Dewa Nyoman Rai Asmara Putra SHMH. Beliau adalah Petajo Bendesa Agung Bidang Hukum dan Wicara MDA Provinsi Bali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Karang panggil Aji Dewa mungkin nggih. Tenapi nggih Ji nggih? Nggih. Terus yang enak saja. Ya. Yang enak. Ji, kalau kita berbicara tentang wicara desa adat, tentunya ini ada permasalahan atau timbulnya wicara itu diakibatkan oleh apa sih Ji di desa adat nih sendiri? Nggih. Aditi yang jawab nggih. Nggih, Sekarang nggih. Begini namanya, bukan di desa adat saja, di mana saja sebenarnya. Ya. Timbulnya perkara itu disebabkan oleh banyak faktor. Tapi kalau kita usus ke desa adat, kita bisa berbicara keramo desa, kan itu ya. Keramo desa adat yang demikian banyak dan bervariasi. Di Bali itu ada 1493 desa adat. Ya. Keramonya bermacam-macam di masing-masing desa adat. Ada yang jumlahnya sangat besar, ada juga jumlahnya tidak terlalu banyak. Ada yang 35 kakak, satu desa adat juga ada. Ada yang ribuan juga ada. Terutama kan yang banyak, yang sedikit pun mungkin terjadi, bukan yang banyak saja. Itu tergantung dari keramo masing-masing. Kalau kita lihat, itu kan pergaulan hidup dalam masyarakat di desa adat. Pasti ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang jujur, ada yang tidak jujur, ada yang lurus, ada yang tidak lurus. Itu semuanya membawa suatu akibat, atau boleh dikatakan menjadi suatu hal yang terjadi ketidakseimbangan dalam masyarakat. Terutama sekali yang tidak baik. Terutama yang tidak baik. Pamannya sikapnya yang arogan, kemudian yang tidak mau suka duka dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu menyebabkan ketidakseimbangan dalam masyarakat, sehingga terjadi sesuatu yang disebut dengan ketidakadilan atau ketidakpatutan. Itu yang terjadi dalam masyarakat. Nah, terjadilah yang namanya tidak sukerta, begitu kalau kita sebut dari bahasa yang sering dicantumkan dalam wawik-wawik, termasuk dalam Perda. Karena desa adat itu bertujuan untuk menjadikan keramonya itu sukerta. Kebahagiaannya, keamanan, ketertiban, itu skala dan niskala. Tidak sukerta itu sendiri, bisakah kita artikan, konotasikan dengan konflik yang terjadi aja? Konflik, kalau terjadi konflik kan tidak sukerta dia. Tidak sukerta. Tidak sukerta. Itu. Ya, dan itu kewajiban dari desa adat yang akan mengembalikan keadaan yang tidak sukerta itu menjadi sukerta. Ya. Baik, itu bisa dikatakan timbulnya wicara. Timbulnya wicara, karena perbedaan. Perbedaan kepentingan, perbedaan karakter manusia. Itu kan tarik menarik. Kalau di nasional kan disebut dengan menimbulkan sengketa. Sengketa adat disebut wicara gitu. Sengketa adat disebut wicara. Baik. Ji, kalau terjadi sengketa adat atau wicara itu sendiri, berarti ada orang yang menyelesaikan permasalahan tersebut. Siapa orang tersebut, Bu Ji? Lembaganya dulu. Lembaga. Dari adanya ketidaksukertan, gitu ya, ketidaksukertan,
supaya kembali Sukerta, itu kan tugasnya dari desa adat sebenarnya. Desa adat itu kan dikelola atau dijalankan, roda pemerintahannya dijalankan oleh perjuru. Perjuru desa adat. Perjuru desa adat di sini kan ada bandesanya, kemudian ada penyarikan, ada petengon, ada petajuh. Itu perjuru. Kemudian keperjuruannya lebih luas daripada itu. Perjuru ini kan tidak dengan sekian orang itu mengelola desa yang luar biasa banyak orangnya. Jadi ada yang mendampingi. Ya, harus ada mendampingi. Itu. Nah, dalam bidang penyelesaian wicara, perjuru itu didampingi oleh yang namanya lembaganya Kerta Desa. Yang tidak Sukerta tadi diselesaikan oleh Kerta Desa biar menjadi Sukerta gitu. Bisa ditarik kesimpulan ini salah satu tugas dan kewajiban dari perjuru desa adat adalah menyelesaikan perkara adat atau wicara tersebut yang terjadi dalam wewidangan desa adat. Dan dalam hal ini perjuru adat akan didampingi oleh Kerta Desa. Seperti itu. Baik, Haji. Nanti kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini. Kita rehat sejenak, kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Tentunya masih dalam acara dialog khusus pada hari ini. Tata cara penyelesaian bicara adat di tingkat desa adat masih menjadi topik kita. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami dalam dialog khusus tata cara penyelesaian bicara adat di tingkat desa adat. Tentunya masih bersama Majelis Desa Adat AMDA Provinsi Bali. Dan yang pastinya kalau tadi kita sudah mendengar sendiri dari Aji sendiri, salah satu tugas kewajiban perjuru desa adat adalah menyelesaikan perkara adat atau wicara yang terjadi dalam wewidangan desa adat, yang tentunya dalam menjalankan tugas menyelesaikan perkara adat tersebut didampingi salah satunya adalah Kerta Desa ini sendiri. Nah, tugas untuk mengembalikan supaya desa adat kembali Sukerta adalah Kerta Desa Adat. Bisa dikatakan demikian? Boleh disebut Kerta Desa Adat, boleh. Tetapi sebenarnya tidak ada lagi yang lain daripada desa adat yang punya Kerta Desa. Nah, ini yang mungkin masyarakat juga belum begitu mengetahui sebenarnya apa pengertian dari Kerta Desa itu sendiri, Ci. Niki kalau dilihat dari Perda, nah niki biar enggak nanti salah paham. Di desa adat, niki dari dulu sebenarnya ampun wenten Kerta Desa. Sampun wenten Kerta Desa, mungkin dengan sebutan lain. Fungsinya sama. Jadi mitra kerja dari bendesa untuk menyelesaikan wicara. Itu sebenarnya Kerta Desa. Apapun namanya, jangan kita berpaku dengan nama yang di Perda atau yang sudah ada dinonaktifkan lalu buat yang baru. Ini kan juga perlu kita tekankan. Walaupun namanya ten Kerta Desa, ada juga yang menyebut nayake, penglingsir. Tidak masalah. Walaupun di Perda ten wenten kan. Dan wenten penyebutan seperti itu. Walaupun penyebutannya lain di beberapa desa adat, tetapi itu tetap harusnya dilakukan. Atau dirubah namanya, orangnya tetap. Karena ini kan bisa diam. Artinya fungsinya maksudnya, fungsinya. Fungsinya kan membantu bendesa untuk menangani wicara di desa adat, baik itu berkaitan dengan periangan, pawongan dan pelemahan, berdasarkan hukum adat. Niki yang perlu Nah, sehingga jika terjadi seperti itu dan lembaganya sudah ada, niki doa sampun ngemargiang niki tidak perlu lagi membentuk lembaga yang disebut dengan Kerta Desa. Yen durung wenten berdasarkan Perda kan wenten Kerta Desa. Nah, nike yang dalam pasal 1 angka 18 Perda. Nah, nike dibentuklah Kerta Desa sebagai suatu lembaga adat di desa adat yang membantu sebagai mitra kerja dari bendesa untuk menyelesaikan wicara. Nah, wicara
atau perkara adat ini sendiri di desa adat itu pengertiannya seperti apa, Ji? Nah, niki wicara sebenarnya terbatas, tidak seperti kalau tadi kan disebut perkara adat atau wicara, tidak seperti perkara adat yang di dalam arti hukum negara. Wicara itu hanya terbatas pada perkara-perkara yang berkait dengan berkait dengan periangan, pawongan dan pelemahan. Kemudian semuanya itu harus diselesaikan berdasarkan hukum adat. Jadi nih kalau wicaranya. Nah, wicara ini bisa ada pihak-pihak, ada tidak ada pihaknya. Diajukan dengan permohonan, ada yang mengandung sengketa. Kalau bahasa hukum nasionalnya, perkara yang mengandung sengketa dan tidak mengandung sengketa, kan? Yang mengandung sengketa ada pihak, pihak pemohon, pihak termohon. Kalau di hukum negara itu disebut penggugat dan tergugat. Kalau kita menggunakan pemohon, tidak menggunakan istilah penggugat. Penggugat dan tergugat, seperti itu. Jadi dalam hal ini menggunakan istilah pemohon dan termohon. Seperti ini, Kak. Nah, kenapa demikian? Karena kita di adat ini kan rasa. Kalau menyebutkan penggugat melawan tergugat, yang melawan kan kini ampun itu. Sikapnya sudah beda. Kesannya keras. Keras. Pemohon, termohon. Mohon ngiring je sarang-sarang duwenang. Puputang niki sarang kalih. Lain nih kok. Meriki dan kini. Jadi ketika kita mohon. Ini rasanya berbicara seperti itu. Madageng kita Pisinampuro niki. Mohon ditiang mohon mangda. Ngiring je sarang-sarang niki. Ragon duwenang wicara. Kan bukan orang lain yang punya. Yang pihak niki yang punya sebenarnya. Kalau dia mau selesaikan berdua saja sebenarnya boleh. Baik. Nah, nika walaupun yang mengandung sengketa disebut. Kalau sengketa kan, iya nak mesengketa. Kini ampun tios. Nika sebagai tergugat dan penggugat. Ini agak serem jadinya. Apalagi nanti putus kalah menang Nah, kentan Nika. Tambah boleh. Nah, tentunya ketika sudah ada pemohon, kemudian termohon, kemudian ada wicara, tentunya ada pihak-pihak juga yang membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, nike sampun yang disebut dengan kalau mereka tidak bisa menyelesaikan sendiri, sendiri dalam arti sendiri berdua itu. Sendiri berdua. Kalau tidak ada pemohonnya, tidak ada termohonnya, berarti kan sendiri betul-betul sendiri. Artinya pun kemeng ragan tenyidang idih tulung ke desa adat, dan diselesaikanlah melalui kerta desa. Yen niki ajak dua wenten pemohon dan termohon. Ajak dua sendiri niki. Artinya tan melibatkan kan yen tan puput artinya tan melibatkan kerta desa. Yen tan puput benedrika durusa ngajukan permohonan penyelesaian melalui kerta desa kan. Nah, kerta desa niki terdiri dari benesok ex officio sekali bawah mungkin, otomatis adalah ketua. Jadi bendesanya sebagai ketua. Kerta desanya, sekaligus. Dan dilepas tangan niki nak mitra. Yang tan barang tan mau mitra niki. Harus barang niki. Mitra tanda kutip ya. Tanda kutip. Nah, bendesa ex officio niki. Harus perjuru yang lain juga sebagai anggota, ditambah lagi yang tahulah masalah hukum adat. Kalau dapat yang berpengalaman lingsir mantan hakim pamannya bagus sekali nih ke. Yang kayen nggak akhirnya kan nak ngayah nih ke kayen Berarti niki keanggotaan kerja desa niki sendiri selain bendesa adat sebagai ketua dan juga wenten perjuru desa adat dan juga kramo desa yang
memiliki seperti yang Aji Dewa sampaikan nika sendiri, pengalaman, keahlian seperti kenten. Kemampuan dari itu diambil dari masing-masing Banjar. Kalau desa adat nika dari Bapak Banjar. Jadi ada maksimal keanggotaan nggak sih Ji kerta desa nika? Kalau diatur maksimalnya sih rasanya ten-wenten tegas, tetapi jumlahnya sebenarnya harusnya ganjil. Harus ganjil. Ganjil. Ada hitung-hitungannya berarti, Ji. Ganjil atau gasal. Kenapa? Adi sarana metajan, Ji. Cok sama gasal. Untung aja tidak cok kodok gininya. Kalau cok kodok cok gasal gitu. Berarti harus ada ganjil seperti itu. Ganjil itu bukan berarti aneh. Ganjil yang berarti seandainya nanti ada perbedaan pendapat di antara ini, cian aja liyo dengan anu cocok pendapatnya ya. Ini kan yang patuh nih kalau tidak ganjil kan ajak pat mana ajak dua pada ajak dua pikir kian iki patuh buku dua. Nah, gitu. Itu aja sebenarnya. Tapi kalau kita di adat tidak seperti itu. Walaupun kita nanti kena jalan terakhir kan ke sana. Ini kita pasti musyawarahkan. Baik. Musyawarahkan. Nah, itu jumlahnya 9, anggap ampun 9 maksimal. Membas liu kene tapi astanda sadat harus memberikan insentif dan sebagainya. 9 kemudian jumlahnya ganjil. 7 mamanya juga tidak. Tanapi. Baik. Tentunya ada tim yang bertugas untuk memeriksa para pemohon, termohon, saksi, barang bukti seperti itu enggak? Nah, nika puniki kalau itu sudah ada wicara, jadi penyelesaiannya proses nika. Proses. Nah, mungkin kan desa adat mempunyai hak untuk menerima itu dan kewajiban. Kemudian kerto desa untuk menerima, memeriksa dan yang bahasa hukumnya mengadili kan, mengadili. Tapi kita di sini tidak menggunakan kata mengadili, memanggil, ini kan tidak menggunakan itu. Nah, yang memeriksa, menyelesaikan. Nah itu kalau sudah jalan itu kena hak desa adat seperti itu, lalu wenten pemohon. Wenten termohon. Kalau sudah ada pemohon termohon atau tidak ada termohon, pemohon saja. Nah niki kadang-kadang loh kok pemohon kan bukan bersengketa. Niki wicara adat niki mungkin ada termohonnya, mungkin tidak. Sama dengan di hukum negara. Perkara itu ada perkara mengandung sengketa, ada perkara tidak mengandung sengketa. Aneten wenten termohonnya berarti dia tidak mengandung sengketa. Umpami puniki titiang bersaudara bertiga. Kobot ajak telu kan tenyidang peragat ban. Kalau ngedum waris yang liung lah tuh. Yang kelihatan ada. Ini hanya contoh saja. Contoh. Nah, lalu kengken cara niki raga jak telu napang sing poturu kewah nanti. Jangan ide tertimbang kin kerja desa kan ragane nawang masalahnya. Nah, nika bisa, nika dan tiang sebagai pemohon, yang dua lagi sebagai termohon, dan kita sama-sama bertiga ngajukan permohonan untuk bagaimana caranya tiang membagi waris niki. Jadi ini yang dimaksud pemohon yang tidak mengandung sengketa. Ini dan mengandung sengketa dan dengan sendirinya dan termohon. Dan itu juga wajib diselesaikan oleh ketua desa. Artinya semua pikobot yang ada di desa, semua wicara yang ada di desa, semua hal yang menyebabkan tidak sukerto, nika yang depan nika kan terus megujak-gujaknya jak telu niki. Dipilih ban bisa parang bisu. Celurit bisu dengan dan itu berefek juga kepada garis keturunan nantinya. Bisa kita istilahkan seperti itu kan nantinya. Akan banyak efeknya karena keturunan. Karena ini kan waris nanti. Waris pasti keturunan. Atau yang di Bali disebut dengan biasanya anak itu ya. Anak ada anak angkat dan lain sebagainya. Ini ke benyangan Bali di waktu yang lain. Nah, mungkin kalau desa adat ini ke
ampun punya kerta desa. Niki untuk menyelesaikan bicara niki di samping tahapan-tahapan wenten nalar yang harus dimiliki oleh desa adat. Nah, kelengkapannya. Napi mantan nika yang harus dimiliki oleh desa adat nika sendiri, Ji. Kelengkapannya. Nih, kelengkapannya gini, satu lembaga kerta desanya seperti tadi. Dipahami dulu kerta desa itu apa tugas dan sebagainya. Karyanin raris SK, surat keputusan membentuk yang disebut dengan kerta desa. Sudah itu kerta desa niki kalau nanti mau menangani, apakah hanya ada satu wicara saja? Kalau ada lebih dari satu wicara, kan membagi diri niki. Membagi diri. Nah, nika dados dibuatkan yang disebut dengan Sabo Panureksa. Bagian daripada niki tugasnya tim kan lah yang cara bos mungkin. Tim pemeriksa diambil dari kerta desa niki. Pamannya 3 orang menangani satu. 3 orang yang lain menangani yang satu lagi. 3 orang yang lain kan sio niki. Nah, luwung pun nyedang nangani bicara yang wenten dalam sudut tahun. Wenten. Nah, nika Sabo. Nah, lalu wenten perlu tukang catat. Tukang catat nika yang di pengadilan panitra. Nyalanang surat undangan. Si pemohon niki kan diundang biar dia datang kapan harus datang. Dan dipanggil, diundang. Kapan harus datang, kapan gininya siap, sabonya siap. Nah, kemudian di mana, karena tempat kan kadang-kadang di desa adat nika banyak tempatnya. Wenten di Wantilan, wenten nyelang di SD, Kemudian setelah itu, setelah diundang pihak-pihak, ampun wenten Sabo, wenten juru catat. Kemudian masih diperlukan lagi tempat. Tempatnya nika wenten nalar sekadi lesehan, kadi Bali raga cara parum kene. Tapi duduknya harus diperhitungkan. Baik, Ji. Kita rehat dulu, kita break dulu. Tempatnya harus diperhitungkan. Kenapa harus seperti itu? Nanti kita akan bahas, Ji. Pemirsa jangan kemana-mana, tata cara penyelesaian bicara adat di tingkat desa adat masih menjadi topik kita pada dialog khusus pada hari ini. Kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung. Bagaimana tata cara penyelesaian wicara adat di tingkat desa adat? Masih bersama Dr. Dewa Nyoman Raya Asmara Putra SHMH. Beliau adalah petajuh Bendesa Agung Bidang Hukum dan Wicara MDA Provinsi Bali. Kita akan lanjutkan lagi, Ji Dewa. Kalau tadi desa adat itu harus memiliki ketika untuk penyelesaian wicara nika sendiri harus punya kerta desa, kemudian Sabo Panureksa, tukang catat atau juru catat nika sendiri. Nah, ini juga tempat duduk, tempat untuk menyelesaikan wicara nika sendiri. Nah, tempat duduknya itu juga harus diperhatikan, diperhitungkan. Seperti apa? Nah, diperhitungkan tempat duduknya. Tapi bagaimana memperhitungkan tempat duduk sebenarnya ada aturannya niki. Ada aturannya. Aturannya seperti apa? Harus dibuat dumun perarem tata titi nepas wicara. Enten? Nah, ini titi yang mengadopsi dari hukum negara. Ketuanya di tengah, didampingi oleh anggota. Kemudian juru catat di belakangnya. Lalu pemohonnya di sebelah kanan, termohonnya di sebelah kiri. Dan niki adopsi. Itu semuanya mempunyai filosofi, mempunyai suatu dasar. Ketua pasti di tengah kan diapit oleh anggota-anggota. Dan ada sejak ngawak juga kan. Walaupun lesehan, walaupun pakai kursi yang mungkin kan banyak desa yang sudah mempunyai gedung yang bagus. Representatif seperti itu. Ada mejanya yang bagus, bahkan ada televisinya otomatis,
wifi yang pun nyala terus Nggih. 24 jam. Apalagi sekarang ada layarnya juga. Ada layarnya, yang bisa, malah lebih bagus lagi. Jadi dibuatlah posisi posisinya. sidang. Jadi tempat duduk, posisi pun memiliki filosofi filosofi. dalam kehidupan desa adat ini sendiri aja. Yang di kanan itu kan si penggugat, dia yang paling berkepentingan. Kalau penggugat, Diki kan pemohon. Yeah. Dia yang paling berkepentingan. Kenapa paling berkepentingan? Karena dia yang mengajukan bicara niki ke pihak termohon, di kiri dia diseret. Tanpa ada niki tidak mungkin dia akan datang ke anu. Kalau ke pengadilan kan tabu orang ke pengadilan, sirenya ke pengadilan melalui yang tenunang, yang sebagai tergugat, niki melalui ke pengadilan. Melalui ke pengadilan. Nggih. Nah, niki ada filosofinya. Nggih. Nah, kemudian kalau kita di desa adat, di wicara adat niki, bahkan sidangnya tertutup. Tidak seperti di pengadilan sidangnya terbuka. Nah, sidang tertutup artinya tertutup untuk umum. Yeah. Pintu dah dos dibuka, tapi orang lain yang tak boleh masuk kan? Kinten. Nggih. Nah, nika arti tertutup. Pada waktu membuka sidang nika dinyatakan sidang dibuka dan tertutup untuk umum. Wajib disampaikan. Karena kita tidak boleh tidak memakai advokat, pengacara, atau kuasa dari, kecuali dia sama sekali tidak apa istilahnya, tidak tahu huruf, tidak bisa membaca sama sekali. Nggih. Nah, ini hak-haknya kan juga harus dilindungi. Baik. Baru boleh diwakili oleh keluarganya. Nah, selain nikah, napi yang harus dimiliki desa adat selain nikah ji? Banyak sebenarnya lagi. Yeah. Yang harusnya niki yang kuliah niki satu hukum acara satu semester. Itu yang pernah kuliah hukum acara satu semester 6 bulan. Nah, tapi di niki kan hanya pokok-pokoknya saja. Yeah. Juga harus dimiliki perangkat hukumnya. Perangkat hukum. Hukum formil dan hukum material. Hukum formilnya yang Titi yang katakan tadi adalah tata titi nepas wicara dalam bentuk pararem. Nah, niki menawi desa adat ring sejebak Bali belum banyak yang punya. Yeah. Di MDA itu baru beberapa hari yang lalu kita rapat membahas niki. Untuk segera nanti kita bisa bantu desa adat untuk diberikan draft yang cara dumun disebut cangkok ali-ali. Kita buatkan gininya nanti mirah-mirah yang ada di desa adat itu bisa masuk niki Kinten. Ibaratnya niki kita buatkan cangkoknya, ini namanya Bali Mawacara. Yang di sana itu desa Mawacaranya. Masuk ngadong niki, jadi bungkung nih luwung cara niki Kinten. Bisa dipakai dengan baik. Nah, itu kita siapkan. Sampun selesai. Tinggal kita edarkan ke masing-masing desa adat. Nah, lalu di dalam perarem itulah diatur semua tata cara. Punapi caranya menangani bicara yang desa adat. Niko hukum formil yang dihukum negara. Dalam arti pun niki tadi tata cara itu. Lalu kalau terjadi pelanggaran apa yang dipakai menangani? Nah, niko hukum materialnya. Hukum materialnya niko aweg-aweg perarem lan catur dresta sane memargi rike kan? Dan tidak tertutup juga kemungkinan ada hukum negara masuk di dalamnya sedikit. Karena kita kan di dalam wilayah NKRI. Tidak mungkin kita bisa lepas sama sekali dengan hukum negara. Jadi hukum negara pun bisa masuk ke dalam bisa masuk dalam hal-hal itu asasnya umpamanya. Asasnya kalau di hukum adat kan asasnya kepatutan. Kalau di negara hukum asasnya keadilan. Kemudian juga ada kemanfaatan. Nah, kemanfaatannya bisa kita adopsi juga. Ragong ngai putusan kerto deso nikotan bermanfaat. Kan kewah nih ketuyuh dan ada manfaatnya. Nah, kepastian hukum, niki lah gawe-gawe perarem.
Dan nika hukum formil, hukum material nika yang perlu tempat sekali wawu nalar puniki. Karena kita di adat kan niskalo dan sekalo. Cara wawu dan kene tapi kemari kan? Kemari. Rasa sudah itu bagaimana supaya majelis niki Sabo Panureksa dia juga melakukan dengan baik, bertanggung jawab kepada Tuhan, kepada dosa yang widiwasa, yang ring desa adat menawi kepada itu kayak betara kayangan 3. Termasuk pihak-pihak niki mangda jenari pun betul-betul memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahui. Sekadi ring pengadilan kan disumpah nika. Nah, jika pada waktu menyelenggarakan niki tetap pejati, canang pengerawas nika, nalar di anu nika tetap disiapkan dan napi astana margiang patut ayah bang napi dan nika yang perlu disiapkan kan ampun wau sami. Bentar nih kecak kira-kira. Biasanya kan di hukum negara nih kau bentam ketok palu. Tadi pun disebutkan membuka sidang nih membuka sidang. Nanti di praram nih itu yang sampun nepi astana sampun siapkan nalar sampai ketokan palunya berapa kali. Oh kentan. Membuka sidang ketok palunya 3 kali. Nanti menutup ketok palunya 1 kali. Dan ampun dagingan nih mangdo wenten keseragaman dan kepemahaman dari suang-suang desa adat yang nantinya menjalankan kerta desanya niki tidak terlalu jauh berbeda. Ada suatu hal yang bisa kita samakan yang kita sebut Bali Mawacara. Kalau di Napi Wastani itu catur dresta niki kan loko dresta sebenarnya yang berlaku lokal. Kemudian napi sana ring desa adat nika sampun wenten memargi dan nika manut ring praram lan ring napi wastane Perda 4. Durus nika margiang ngeten. Margiang. Nah, kombinasi nika ngeten. Tidak selalu pakai palu boleh. Oh ngeten. Yang ngangan napi cara Bali kan pengotok ada nih ke. Pengotok. Pengotok kan. Dan kenapa sama aja fungsinya. Ada dos baik. Nah kalau sudah pelaksanaan penyelesaian bicara nikah sampun lengkap, baru sidang bisa dilaksanakan bicara. Kan persiapan nikah dulu. Persiapan dilengkapi. Nah. Nanti dilaksanakan. Nah, ini kalau kita kembali lagi ke Kerda Desa niki sendiri, berarti ada tugas dan wewenang yang harus dimiliki oleh Kerda Desa niki sendiri aja. Seperti napi nika, tugas dan wewenang dari Kerda Desa nika. Kerta Desa seperti tadi, seperti yang pengertiannya, ya, pengertian umumnya nika. Kerta Desa niki kan mempunyai hak dan kewajiban untuk menerima wicara. Kemudian memeriksa dan memutus. Niki kerta desa. Kemudian kerta desa dalam pelaksanaannya niki bisa dibagi-bagi ke dalam yang disebut dengan Sabo Panureksa. Sabo Panureksa nikilah yang betul-betul sebagai tim yang mencari kebenarannya yang sebenarnya. Upamani bukan jak sio. Makin jak telu kan, niki yang 3 nika sebagai Sabo Panureksa. Sabo Panureksa. Jadi bisa dikatakan nika Sabo Panureksa bisa langsung terjun langsung ke lapangan seperti nika ji. Nika sistem pemeriksaannya pun niki. Nah niki Sabo Panureksa dumun Sabo Panureksa dibentuk dumun berdasarkan surat keputusan Bendesa. Jadi ada SK-nya juga. Benten SK. Karena begini. Kenapa harus ada SK dan lain sebagainya padahal desa adat? Nah, niki secara umum bukan ini saja. Desa adat itu adalah desa yang tradisional, tradisional. Karena dia ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Sudah duluan dia ada. Tetapi pengelolaannya sekarang kan tidak bisa seperti tradisional. Ngangen colek pamor di dindingnya kan tidak bisa itu. Iki mutang siu colekan pamor besek doang tali colekan pamor 2.
Bendan sap colek pamor niki siun tapi kuda dengan. Nah, itu harus dibuat sekarang secara modern. SK, berita acara dan lain sebagainya. Niki setiap tahap sidang itu harus wonten berita acara. Nah, dari mulai dibentuknya Kerta Desa, ampun wonten harus SK. Dari Benesa yang di SK-kan kepada Kerta Desa untuk membantu beliaunya menangani wicara. Kemudian kalau diperlukan, kalau umpamanya banyak wonten wicara, jadi dibagi menjadi sabo kerta, sabo panureksa, sabo panureksa niki lagi di SK kan. Kemudian termasuk juru catatnya, dados yang sikir niki, dados tersendiri, kan? Nah niki. Nah setelah itu, setelah wonten SK niki kan ada dasar untuk bekerja. Baru dipanggil pihak yang dan seterusnya kenten. Nah, kenten prosesnya nanti proses lebih detail wonten malih. Oke, baik. Baik, kita rehat kembali nge. Nanti kita akan lanjutkan lagi tugas dan wewenang Kerta Desa Nike sendiri di Desa Adat. Pemirsa jangan kemana-mana, masih dalam dialog diseminasi peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, masih bersama MDA Provinsi Bali. Kami akan kembali, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, masih dalam dialog tata cara penyelesaian wicara adat di tingkat Desa Adat, masih bersama Petajuh Bendesa Agung Bidang Hukum dan Wicara MDA Provinsi Bali, Dr. Dewa Nyoman Rai Asmar Putra SHMHJ. Kita lanjutkan lagi, berarti ada tugas dan wewenang Kerta Desa lagi yang belum diselesaikan tadi ya pembicaraan kita niki sendiri. Berarti ada Kerta Desa yang bertugas wewenang menerima, kemudian memeriksa, kemudian menyelesaikan wicara, dan tentunya Desa Adat pun harus memiliki perangkat-perangkatnya yang Aji sebutkan tadi niki sendiri, Bendesa Agung, bahkan ada SK-nya juga di sini seperti itu. Ya. Nah, ini bagaimana penyelesaian wicaranya yang mengutamakan perdamaian tersebut niki, Ci? Nggih, wawung sap bedik orang anu mengutamakan perdamaian. Padahal itu sangat penting. Seberapa pentingnya nih, Ci? Sangat penting sekali. Begini, seperti tadi kembali, kalau di adat kita kemari. Kerasa. Bagaimana kalau kita punya masalah seperti itu? Jadi kayak tadi, yang pemohon dan termohon kalau sama-sama sudah kembali ke sini, pasti bisa akan diselesaikan secara damai, tidak membawa keluar. Baik. Karena dengan penyelesaian perdamaian itu tidak ada orang lain yang turut campur. Yang mau wicara nih kan sebenarnya suatu hal yang tidak bagus atau negatif, atau boleh dikatakan kini yang ragong orang kena pelak di ragong lah wicara gitu. Kenapa hal yang aib yang cara bahasa kita nih, aib itu harus disampaikan ke Desa Adat, disiarkan nanti, apalagi yang di cara mangkina media sosial juga lebih ganas lagi, Ji. Nah, itu makanya di dalam Perda itu sendiri sudah disebutkan pasal 37 kalau tidak salah nih kan. Nah, itu mengutamakan perdamaian dalam penyelesaian wicara itu. Nah, berarti ada tahap penyelesaian wicara itu sendiri yang mengutamakan perdamaian. Puniki, kalau wicara ini ke ampun masuk, kemudian ditangani oleh Kerta Desa, turunannya adalah Sabo Panureksa. Ini ke Sabo Panureksa setelah membuka sidang. Dan sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Pihak pemohon sampun rauh. Sudah komplit. Pihak termohon sudah datang. Kan? Nah, mungkin disampaikan begini kepada pemohon dan termohon. Tidak bisa ini diselesaikan secara damai. Oke, jadi selalu diawali dengan saran perdamaian. Yang sampun damai sembuang nak kentan ragat pun nika kentan kewantan tindak lanjut nih. Kentan perdamaian itu kan selesai. Selesai. Kentan patut negara anu
Nah, proses perdamaian ini pun tidak sederhana seperti yang kita sampaikan sekarang. Ada proses dan lain sebagainya. Cukup memakan waktu juga dan cukup memerlukan ilmu tentang itu. Jadi perdamaian pun bisa berhasil dan tidak berhasil. Yang berhasil Nika juga memerlukan ilmu untuk itu. Namanya Nika ilmu tentang membuat perjanjian atau legal kontrak, kontrak drafting. Kemudian ilmu tentang bagaimana menyusun akte perdamaian itu. Tapi dan sangat suka aja mereka kita mau kesiam yang bohongan perdamaian. Dan sangat suka. Perlu ilmu juga. Perlu ilmu, tapi kan yang ilmu ini polos-polos kan, yang diadatkan tadi nih kan. Nah, itu kalau berhasil. Kalau yang tidak berhasil, Ji? Nah, yang berhasil dumun, masih ada waktu kan? Nah, yang berhasil pun niki, kalau itu berhasil harus dibuat dulu perjanjian antara pihak pemohon dan termohon. Apa isi perdamaian nih ke? Apa isi perdamaiannya? Pangten malih pidan, nak tiang bodame kene isi perdamaian ini ragane tenawang maksud. Nah ini nanti pihak sabo penurekso nih ke, kalau diminta sebagai pihak yang menyelesaikan, dia bertindak sebagai mediator. Niki namanya mediator autoritatif. Dia mempunyai kewenangan karena dia memang sudah dibentuk berdasarkan SK. Kalau tidak diminta boleh dia menyelesaikan aja ada dua kan. Nanti diberikan hasilnya puniki hasil titiang puniki jero sabo penureksa. Kita sudah tinggal terima saja. Nah, terima dan buatkan nanti namanya akte perdamaian. Di adat pun ada akte perdamaian, tetapi bentuk dan isinya adat. Perjanjian kredit itu yang sedang susunkan yang berbentuk adat. Perlu meterai juga, Ji? Perlu. Perlu. Ini kan negara. Harus bayar. Tapi di mana adatnya? Bau adatnya di mana? Nah, kalau tidak berhasil, tapi kita kan tetap berdoa supaya berhasil. Ampun, menurut kita panas-panas, kemudian kene. Biasanya kan netizennya yang lebih panas. Niki, bang, kengken nih, raga sebagai pemohon. Sing tadi, ulah-ulah dek, pada ngisinin. Pemohon ngisinin niki ngisinin nika, atau pada ngalah cara balena, ngalah aja bedik banyak kene, dan pada menang, bukan win-win solution, tapi pada ngalah. Kengkian nuna eragom pun pasti kalau berkurang nika orang menang, kengkian orang menang. Itu, yang menang kan metoh siu mana doang tali menang. Niki lapis siu kalau medom ya dua pada. Berarti tidak ada win-win solution, tetapi mengutamakan perdamaian pada ngalah asas droenang sarang-sarang. Bisa dikatakan demikian. Kalau kita sudah merasa bahwa itu milik kita bersama, makanya yang tadi bilang mitra antara pihak pemohon dan termohon sebenarnya mereka lah yang paling berkepentingan untuk menyelesaikan, mereka mempunyai wicara, bukan kerta desa. Tapi sang kaleket ke kerta desa dan raganya tenyidang kan itu sebenarnya. Inilah yang dinamakan ilmu pendekatan yang harus dilakukan oleh kerta desa Nika sendiri, yang harus dimiliki, Ji. Iya, harus punya Nika. Bahkan kalau lebih detail lagi ada yang namanya, kalau ilmu niki ada yang namanya pertemuan kaukus. Salah satu pihak aja ajak ngoto dumun kengken. Karena yang jak dua ngoto len, yang ngajak pihak lain ngoto len, yang di muka umum lain lagi kan dan. Kalau berdua saja bisa pesuanya niki. Kan dan. Nah, niki ilmunya. Berarti yang tidak berhasil kemudian apa tindak lanjutnya? Kalau yang tidak berhasil niki lanjut diperiksa, lalu sabo panureksa niki di samping memeriksa pemohon juga memeriksa termohon. Tapi tidak cukup pemohon dan termohon saja. Karena apakah benar dikatakan oleh pemohon, apakah benar dikatakan oleh termohon. Nika diperlukan ili kita bukti saksi. Ili kita ada dukungan-dukungan yang tertulis.
bukti-bukti tertulis yang disampaikan. Jadi dokumen-dokumen juga. Dokumen-dokumen untuk itu. Niki yang di pengadilan bukti kan niki. Nggih. Niki kita kita bukti saksi. Lalu ada yang bisa menjadi saksi yang berkaitan dengan itu. Itu kita juga periksa. Niki pemeriksaan di dalam ruang sidang dan kalau perlu kita harus juga memeriksa ke tempat di mana wicara niki terjadi. Biar kita tahu pasti yang wicara tanah waris pemana, jen tanahnya pangtawang niki batas-batas dan sebagainya. Kenten pangsing surat nih kan ada tanahnya sing ada. Nggih, surat kan ya, surat fotokopi aslinya jeung kaden. Tanahnya anyut. Tanah pun anyut. Dika adalah dangin sanur kan. Nggih, kalau sudah sampun yang tidak berhasil, kemudian Sabo Panureksan memeriksa ili kita bukti dan saksi nikah sendiri, kemudian ada tindak lanjutnya kembali, Ji. Puniki setelah selesai memeriksa, nanti niki cara penelitian niki aeng bedek setelah diperiksa kemudian ada bukti-bukti. Sabo Panureksa niki ngarianin kesimpulan. Kesimpulan dari wicara niki kengkian sebenarnya kedudukan hukum pemohon dengan termohon. Sudah kesimpulan itu dibuat, disampaikanlah kepada Sabo Kerto. Yenten ngangen Sabo Panureksa langsung Sabo Kerto semua. Cukup dan ben kesimpulan Sabo Kerto Desa saja. Menjadi putusan Kerto Desa. Yang makin niki baru semacam rekomendasi. Saya ini temuan saya di dalam pemeriksaan. Coba makin ajak Kerto Desa ajak onyang benem kali dah. Dunia kan wutlu. Benjak 6 kan bisa lain pemikirannya. Ini saya temukan begini, saksi begini. Oh iya nampun cumpu dengan hasil pemeriksaan itu. Dilanjutkan lagi disampaikan ke dalam Paruman Desa. Setelah menjadi putusan Kerto Desa, disampaikan ke Paruman Desa. Paruman Desa niki malih kan bene jak liyo dong niki. Dan Kerto Desa kan. Ya ampun benah nih dunia pemeriksaannya kene. Hasilnya ampun benah. Kalau sudah dianggap baik, sudah percaya aja Sabo Panureksa ampun nya asalnya cocok kene kan. Nah, tinggal dibuatkan keputusan desa adat. Baik. Keputusan desa adat nih sebenarnya kalau dilihat dari Perda nika harus dijadikan lagi yang namanya bentuknya lagi yang terakhir adalah perarem penepas wicara. Enten perarem nih kan enten telu enten penyaca haweg, enten perarem pengelip, perarem penepas wicara. Niki lekat dari perarem penepas wicara. Itu. Jadi ini bisa dikatakan case close atau kasusnya berakhir sampai di sana, Ji? Durung nika. Kan marot tahap niki. Yen wenten neten cumpu tidak puas. Dados malih yen cara dihukum kendan nika banding. Jadi kita ngangen istilah banding kasasi. Nika yen ten cumpu ring keputusan Kerto Desa. Dados munggah malih ke MDA, manut tingkatan MDA nika wenten 3 tingkatan, wenten ring kecamatan, wenten ring kabupaten, wenten ring provinsi. Baik. Yang di kecamatan, yang kan munggah bena cepok kan kecamatan ada. Yang diriki wawu, wenten perdamaian, wenten keputusan. Yenten nyak damai, putus kan? Diputus. Yang di kecamatan wantah mendamaikan saja. Baik. Dan seterusnya. Asalnya dan nyedang jadi Nikol antang intinya nika kalau tidak dapat diselesaikan oleh Kerto Desa bisa meminta penyelesaian kepada MDA sesuai tingkatannya ke kecamatan, kabupaten, provinsi seperti nika Ji, nih kalau kita berbicara tentang Kerto Desa ini cukup berat juga tugasnya di Desa Adat niki sendiri. Ini berhak nggak sih mendapatkan oleh-olehan, Ji? Dari mana oleh-olehan nikah, Ji? Kalau dilihat dari Perda dan Pergub 4 tahun 2020
Perda nomor 4 tahun 2019 sebenarnya boleh. Boleh. Yen desa adat niku ngelapis kan. Kenten. Nggih, niku hanya bisa dari desa adat. Dan wenten dari pemerintah niku wenten. Wenten. Dumugi boleh pidan wenten yang saking pemerintah. Itulah fungsinya campur tangan pemerintah. Jadi kepada desa adat. Sesuai dengan awik-awik atau praram desa adat. Praramnya juga bisa memberikan gitu. Awik-awik juga diatur demun dia praram dan awik-awik kan. Ini tidak cukup ya 1 jam niki sendiri pembicaraan ini sendiri. Aji, apa yang ingin Aji Dewa ingin sampaikan kepada pemirsa Bali TV tentang bagaimana tata cara penyelesaian wicara adat di tingkat desa adat niki sendiri? Silakan. Nggih, Om Swastiastu, penglingsir titiang sareng sami ring desa adat sejebak Bali niki titiang napi wastane mapareng ini puniki akide dumugi wenten pikenoh. Kewanten titiang berharap sekali mungkin ngaptiang ring desa-desa adat sejebak Bali sana wenten 1493 desa adat. Yang wenten wicara ring desa adat ditangani dengan baik. Iki titiang akan segera menerjun napi wastane mengeluarkan sane muasto tata titi nepas wicara. Ya dian durung nika wenten margiang sekadi Dresta sana sampun memargi, enten. Mangden enten ulian enten medrui enten menang sami wicara ring desa adat margiang. Duanin wenten tincapanya malih yen enten puput ring desa adat kan wenten manut tingkatan ke MDA manut tingkatan. Jika malih dikoreksi, lurus margiang matur suksema. Nggih, yang pastinya niki ketika ada wicara di desa adat niki sendiri harus diusahakan mengutamakan perdamaian dengan asas druenang sareng. Druenang sareng. Niki intinya nggih. Sampun sharing niki sendiri. Saya Made Sukadan Karang. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi Santi Santi. Om.